Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suciasti Puspasari dengan NIM 8604763117 dari UPBJJ Batu Raja atau Salut Seminu. Baik, di video kali ini untuk mengerjakan tugas 2 filsafat ilmu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar penting di dalam memahami dan memecahkan persoalan pendidikan. Baik, yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai di dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir kritis dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu juga membantu pendidikan agar tetap memiliki arah, tujuan, dan landasan yang jelas. Di dalam aspek eksistensi, filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pendidikan itu sendiri. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah hanya untuk memperoleh nilai akademik atau untuk membentuk manusia yang berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat? Pertanyaan seperti ini bisa membuat pendidikan tidak berjalan secara asal, tetapi memiliki makna yang mendalam. Dan di dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan disusun secara logis, sistematis, dan objektif juga dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, pendidikan tidak hanya berdasarkan pada kebiasaan saja, tetapi juga berdasarkan penelitian, teori, dan metode ilmiah. Karena itu, guru dan lembaga pendidikan perlu menggunakan pendekatan yang ilmiah dalam proses belajar mengajar. Nah, sedangkan di dalam aspek nilai, filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan bukan soal pengetahuan saja, tetapi juga tentang moral, etika, dan juga kemanusiaan. Dan pendidikan harus membentuk sikap yang jujur, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian terhadap sosial. Jadi, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Oke, soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Langsung saja, pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pendidikan atau pengetahuan. Jadi, dari proses pendidikan inilah terlahir berbagai pemikiran yang baru, yang kemudian akan memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Jadi, ketika pendidikan mengajarkan peserta didik untuk bertanya, menganalisis, dan mencari kebenaran, maka secara tidak langsung pendidikan sedang mengembangkan tradisi filsafat ilmu. Misalnya, siswa diajak berdiskusi dan memecahkan masalah, juga mengkritisi suatu fenomena sosial. Jadi hal tersebut membuat peserta didik tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga memahami apa alasan dan nilai di balik informasi tersebut. Selain itu juga, pendidikan yang bernilai juga membantu filsafat ilmu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Masalah-masalah baru di dalam masyarakat seperti perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, atau etika digital mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang di dalam memberikan jawaban dan pandangan yang lebih baru lagi. Lanjut untuk soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis di dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu manusia melihat suatu masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari di dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa hakikat peserta didik, apa tujuan sebenarnya dari pendidikan. Jadi, melalui ontologi, pendidikan bisa dipahami bukan sekedar transfer ilmu saja, tetapi melalui proses pembentukan manusia secara utuh. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Di dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, sumber ilmu, dan cara memperoleh kebenaran. Contohnya, seperti guru tidak hanya memberikan ceramah saja, akan tetapi juga guru menggunakan metode seperti diskusi, eksperimen, dan observasi agar siswa memperoleh pengetahuan dan melalui pengalaman belajar yang aktif. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Di dalam pendidikan, aksiologi membantu menentukan apakah ilmu yang diajarkan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, penggunaan teknologi di dalam pembelajaran
terus harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belajar, dan bukan justru menimbulkan ketergantungan atau penyalahgunaan teknologi saja. Karena ketiga aspek ini mampu membedah masalah secara mendalam, maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis di dalam pendidikan. Oke, soal yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu di dalam pendidikan. Contohnya yaitu yang pertama, dapat dilihat di dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum tidak hanya disusun berdasarkan materi saja, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pendidikan, kebutuhan dari peserta didik, dan nilai sosial budaya masyarakat. Ini merupakan penerapan filsafat ilmu khususnya di aspek ontologi dan aksiologi. Contoh kedua adalah di dalam proses pembelajaran. Saat ini banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran yang aktif, yang berpusat pada siswa. Karena guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator. Karena pendekatan ini didasarkan pada pandangan epistemologi bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan juga interaksi. Contoh yang ketiga yaitu terdapat pada kebijakan pendidikan karakter. Pemerintah menekankan pentingnya pendidikan karakter seperti disiplin, gotong royong, dan integritas. Hal ini menunjukkan penerapan aksiologi karena pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual saja, tetapi pendidikan juga mengejar tentang pembentukan moral juga. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran yang penting di dalam dunia pendidikan. Karena filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang kuat, arah yang jelas, dan juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang bermakna. Selain itu, filsafat ilmu juga menjadi alat analisis untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan memahami filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu saja, tapi juga menjadi proses untuk membentuk manusia secara kritis, bijaksana, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.